bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di Masjid As-Shadiqin, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki rangkaian acara, perkenankan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran, ketiga sholawat Nabi, keempat sambutan ketua DKM Masjid As-Shadiqin, sambutan ketua lingkungan 1 atau yang mewakili, kelima ceramah keagamaan, keenam doa, ketujuh penutup, dan kedelapan foto bersama. Acara pertama pembukaan. Hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara kedua tilawah Al-Quran. Selanjutnya marilah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Rafif. Kepada Adinda Rafif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, Sholawat Nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon izin menampilkan qasidah kepada tim sholawat ibu-ibu pengajian Masjid As-Shodiqin di bawah binaan Ibu Yeti, Ibu Siti Aisyah, dan Ibu Karmini. Mereka inilah yang memberi semangat dan penyediaan sarananya untuk tim qasidah Masjid As-Shodiqin. Kepada tim qasidah Masjid As-Shodiqin kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Semoga salawat yang telah kita lantunkan menjadi wasilah turunnya rahmat dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambutan hadirin yang dirahmati Allah.
kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Aswadiyin. Kepada yang terhormat Bapak Iskandar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Muhammad Nur Husain, yang terhormat Bapak Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Pinang, kemudian yang terhormat Bapak RT beserta jemaah sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada dengan malam ini kita masih diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menghadiri undangan panitia hari besar Islam Masjid Aswadiyin dalam rangka melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah. Selawat serta salam tak lupa kita mengaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya telah kita nanti-nantikan yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang telah bersedia menghadiri undangan kami, dan kepada seluruh panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Masjid Aswadiyin. Saya juga mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya, baik tenaga, pikiran maupun hartanya, sehingga acara peringatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan apabila penyambutan kami kurang berkenan atau mungkin nanti ada makanan yang disediakan panitia kurang memenuhi selera tamu undangan sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Masjid Aswadiyin ini diresmikan tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sampai saat ini alhamdulillah sudah hampir 2 tahun berjalan, dan alhamdulillah pula sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan bantuan dari wali kota, bantuan pelaksanaan perayaan Hari Besar Islam. Berkat kerjasama serta partisipasi jemaah Masjid Aswadiyin, akhirnya acara ini bisa dilaksanakan walaupun mungkin waktunya sudah agak terlambat karena kita
mengikuti jadwal masjid-masjid yang lain supaya tidak bersamaan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi dan kebaikan bagi kita semua. Selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan 1 kepada yang terhormat Bapak Haji Sudetro, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami kagumi dan kami hormati Ustaz Nur Husin Muhammad Nur Husin, para bapak segenap takmir masjid Akademik beserta jajarannya, hadirin sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak ibu, hadirin sekalian yang Allah dirahmati Allah Taala. Marilah pada kesempatan yang baik pada malam hari ini, dosa-dosanya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Taala berkat taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat. Insya Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih diberi nikmat sempat untuk memenuhi undangan dalam rangka Isra di Masjid Akademik ini. Selalu beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini tetap istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan harapan kita mendapat syafaatnya di akhir. Amin Allahumma. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, permohonan maaf dari Bapak Lura karena ini tadi sejak dari rumah sudah masuk ke rumah saya, tapi sampai di Masjid Baitul Salam ada telepon mendadak dari wali kota, terpaksa Pak Lura dari kanan. Mohon maaf sekali lagi. Pak Usmawan juga panggilan dari Kodim, Pak Angga ikut pulang juga Pak, dan jelas. Jadi mohon maaf, paksa saya hanya sama Pak RT 14 dan RT lainnya pada malam hari ini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat pada para bapak segenap jamaah Masjid Akademik, Masjid As-Salam, Nurul Salam, dan Masjid Baitul Salam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi di Masjid yang mulia, Masjid Akademik. Kalau kita lihat kondisinya, Masjid Akademik ini memang baru 2 tahun, tetapi karena memang diurus oleh pengurus-pengurus yang amanah, alhamdulillah kita punya kemajuan yang sangat pesat di Masjid Akademik. Mengapresiasi pada segenap pengurus Masjid Akademik, tentunya kami atas nama pemerintah Kelurahan Kalisunang Lingkungan 1, kami sangat mengapresiasi Masjid Akademik belum mendapat bantuan dari
belum sama sekali mendapat bantuan, tetapi sudah kami usulkan. Insya Allah di tahun 2026 ini atau ya kita tunggu saja. Insya Allah pemerintah tetap memikirkan kehidupan antar umat beragama, peringatan hari-hari besar Islam dan hari-hari besar agama yang lainnya. Tentunya kita jangan bosan-bosan untuk mengusulkan kepada pemerintah agar kita bisa diakui sebagai warganya. Kalau tidak kita memperkenalkan diri, maka pemerintah banyak yang dipikir tidak kenal sama kita. Selanjutnya atas nama pemerintah Polda Tanjung Pinang wabil khusus lingkungan 1, kami sudah 1 minggu dari mulai gantian ya Bu, sudah 1 minggu mulai hari Senin kita adakan pembersihan drainase mulai dari Chandra Maret, AKR sampai ke sungai, baik itu wilayah Kecamatan Wangi dan Tanjung Pinang. Kalau para bapak, ibu dan saudara sekalian menyaksikan, kami sangat prihatin Pak, prihatin sekali. Dari Polsek sampai ke sungai itu sampah yang ada di Siring itu dapat 5 mobil pickup 3 sampah diserahkan. Makanya walaupun hujan seperti tadi, kenapa harus saya sampaikan ini? Saya atas nama kepala lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Pinang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita budayakan untuk kebersihan bagian daripada iman. Jadi jangan kita hanya cuma gebar-gebor saja, tapi tidak melaksanakan. Kami sangat berharap peran serta untuk membersihkan di wilayah kita masing-masing. Kayaknya nggak ada di sini rumah yang ukuran 100 meter lebar, 100 meter panjang. Artinya kalau cuma 20 meter, habis asar kita bersihkan. Besok lagi habis asar kita bersihkan. Insya Allah nggak sampai seminggu kelar itu Pak. Bersihkan di selokan depan rumah kita masing-masing. Budayakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya para bapak, ibu dan saudara sekalian, pada momen Isra Mi'raj pada hari ini tentunya nanti dimohonkan kesediaan oleh Bapak Ustadz untuk menyampaikan hal-hal yang penting, karena Isra Mi'raj ini adalah salah satu peringatan hari besar Islam yang tidak mampu kita nalar pakai akal. Perjalanan di waktu malam hanya sepermalam, ya semalam suntuk, artinya nggak masuk akal kita. Jadi itulah kekuasaan Allah. Untuk itu para bapak hadirin sekalian, kami mohonkan momen peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini kita jadi tonggak sejarah. Kalau yang kemarin belum melaksanakan, mari kita dengan adanya peringatan malam hari ini kita laksanakan, terutama perintah sholat. Kira itu para bapak, ibu dan saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas mungkin ada tutur kata yang menyinggung perasaan para bapak, ibu dan saudara sekalian. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Pada para bapak, ibu dan saudara sekalian saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara kelima, ceramah keagamaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita memasuki acara inti
yaitu ceramah keagamaan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Nur Hussein. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'ana dinal Islam wa ayyadahu bil ulama wal awliya'il kiram. Sallallahu wa sallamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi walladzina yakhshawna Allah wa yattabi'una al-ulama ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid As-Sadiqin, Bapak Iskandar, Bapak Ketua Lingkungan 1 ya, Tanjung Senang, Bapak Susindro, Bapak Susindro, Bapak-bapak, tokoh jamaah, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur atas biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir, dapat berkumpul bersama di Masjid As-Sadiqin Tanjung Senang, itu kan 1 ya, dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di majelis ini akan selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita semua akan tergolong umatnya, diakui sebagai umatnya, dan telah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya membawa kitab Isra Mi'raj ya, yang saya kasih di pondok dulu di Sanggar Berusia Kudus, Jawa Tengah. Kemudian merantau ke Tangerang Lampung. Jadi saya tuh lahir tuh, Bapak Ibu ya, lahir di desa Tangerang Sakti, kecamatan Perusahaannya, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian melanjutkan ke pesantren di Berusia Kudus, Jawa Tengah. Kemudian pulang kampung kepada Sakti, merantau ke Tangerang Lampung, melanjutkan kuliah ke waktu itu YIN Raden Tentang Lampung. Sekarang mengajar di SMK 2 Medan Lampung Guru Agama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bawakan kitab Isra Mi'raj. Kita membaca tentang hikmah-hikmah perjalanan ya. Jadi sampaikan dulu bahwa betul yang dikasahkan oleh Bapak Ketua Lingkungan tadi, bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan, di mana Allah menguji iman manusia saat itu untuk membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Maka peristiwa ini juga terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Kenabian. Maka yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tidak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada umat manusia saat itu yang belum ada teknologi canggih, belum ada pesawat.
belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang cepat. Di mana Allah tidak menentukan betapa mudahnya bagi Allah memperjalankan hambanya di waktu yang sangat singkat dalam jarak yang sangat jauh. Makanya ayatnya linuriyahu min ayatina, supaya Allah tidak menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Yang tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Ya, makanya setelah peristiwa Mi'raj, Allah perintahkan baginda Nabi untuk cerita, mengumpulkan penduduk Mekah untuk cerita bahwa itu, menceritakan kisah yang terjadi pada malam hari itu. Ya, dalam satu malam, tidak satu malam pun tidak, hanya sebagian malam. Ya, sebagian malam. Nah, Nabi suruh cerita, maka setelah Nabi cerita yang tujuannya menguji iman manusia saat itu, maka manusia saat itu bagi di tiga kelompok menurut. Yang pertama, orang-orang yang sahabat Nabi yang memang imannya sudah kuat, yang memang imannya sudah kuat, sudah yakin kepada Allah, apa yang disampaikan Nabi, meyakini kebenarannya dengan diceritakan kisah Isra Mi'raj, maka mereka semakin yakin, semakin beriman. Maka salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapat gelar As-Siddiq karena langsung membenarkan. Dari siapa cerita itu? Dari Rasulullah. Kalau beliau yang cerita, saya percaya. Nah, kelompok kedua, orang-orang yang imannya masih lemah dari itu, yang imannya masih lemah, masih sudah masuk Islam tapi masih butuh bimbingan terus. Nah, Allah uji dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka orang-orang yang imannya lemah ini kemudian mereka jadi murtad. Mereka keluar dari Islam, kembali ke ajaran nenek moyangnya. Kenapa? Karena mereka pikir dengan akalnya. Peristiwa itu mereka pikir dengan akalnya, nggak terjangkau dengan akal. Nah, nggak mungkin. Nah, maka mereka kemudian jadi murtad. Padahal iman telah menyatakan al-imanu tasdiqu bil qalbi. Iman itu dibenarkan dengan hati, ya. Diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Kelompok yang ketiga Bapak Ibu, orang-orang kafir yang mereka memang sudah mendustakan Nabi, tidak mempercayai ke Nabi Rasulullah, tidak mempercayai Islam. Dengan Nabi menceritakan kisah Isra Mi'raj, tambah semakin mendustakan Nabi. Semakin apa? Mereka katakan Nabi itu majnun. Apa maksudnya Bapak Ibu? Gila. Dia orang gendeng. Ya. Sampai ada yang kisah itu Nabi kemudian dites, Pak. Coba Muhammad angkat kakimu satu. Angkat kakimu satu lagi. Lah, kenapa yang satunya turun? Kan yang terbang ke langit. Nah, gila Muhammad itu. Namanya orang kafir. Memang dia nggak percaya, tambah seperti itu, tambah mendustakan, mengejek, mengangkat Nabi orang gila. Itulah terjadi. Maka yang pertama adalah ujian keimanan. Ya, ujian keimanan. Maka Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Yang kedua, Allah menguji iman manusia saat itu. Yang ketiga, untuk baginda Nabi Bapak Ibu, untuk baginda Nabi, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dalam rangka Allah menghibur baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi tahun 11 kenabian. Tahun sebelumnya, tahun 10 kenabian, tahun itu dinamakan tahun duka cita, tahun kesedihan. Ya. Kenapa tahun kesedihan? Dua pilar penyokong dalam Rasul, yaitu istri Nabi Khadijah yang membantu dengan hartanya. Karena orang-orang itu segan Pak sama orang-orang kaya. Hukum itu berlaku pada orang miskin. Sampai orang kaya tak berani.
wafat pada tahun itu. Sedihnya Nabi. Tidak lama di tahun itu setelah wafatnya istri Nabi, maka disusul paman Nabi Abu Thalib. Ya. Paman Nabi Abu Thalib yang merawat Nabi dari Nabi usia 8 tahun sampai menjadi wali, mengantarkan menikah, sampai terus melindungi Nabi. Kalau kita baca di kitab sejarah kisah Nabi itu luar biasa perjuangan paman Abu Thalib membela dakwah Nabi. Cuma yang sangat sedih Rasul sampai beliau wafat masih belum masuk Islam. Ya. Maka sedihnya Nabi, ya, ketika paman Abu Thalib meninggal dunia belum mengucapkan kalimat tauhid, belum bersyahadat. Sehingga saking sedihnya Nabi berharap berdoa supaya diselamatkan dari api neraka. Ternyata tidak. Turun ayat Inna kalakah bi'uman ahbabta walakin wa yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Jadi tetap paman Abu Thalib tetap neraka selama-lamanya karena mati dalam keadaan kafir. Sedihnya Rasul. Kenapa tambah sedihnya? Dua orang yang menjadi pilar dakwah Nabi meninggal dunia. Setelah itu orang kafir Quraisy, setelah tidak dua orang ini, mereka berani menyakiti Nabi secara fisik. Kalau tadi kan selama dari dua orang ini paling kata-kata amat, ngejek, ngomong, ya, mendatangi paman Abu Thalib, suruh nasihati, datangi paman Abu Thalib, suruh apa tuh kasih hadiah dan sebagainya. Tapi setelah istri Nabi dan paman Abu Thalib wafat meninggal dunia, maka mereka berani menyakiti Nabi secara fisik, yang melempari kotoran. Kemudian ketika Nabi sholat menuju masjid dikasih apa tuh kayu berduri, melempari batu dan sebagainya. Ya. Maka peristiwa tahun 11 kenabian Nabi dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra wa Mi'raj. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam peristiwa Isra wa Mi'raj ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang diperingatkan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi kita yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Nah, jadi di kitab ini kalau saya baca semua nanti Bapak semua tidur. Ya, jadi saya baca beberapa, kita ambil kesimpulannya. Ya. Kita baca pakai dulu ya. Ilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sallallahu alaihi wa sallam wa amin. Rabbana tabi'na wa lana qawmina bil haqqi wa anta khairul fasihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di malam 27 Rajab, malam Isra wa Mi'raj, baginda Nabi sedang tidur, ya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian uang malaikat Amr. Dan ada dua malaikat lagi. Sebenarnya malaikatnya Pak, tapi yang disebutkan adalah malaikat Jibril dan Mikail dibantu dua malaikat lagi.
Ya. Maka malaikat Jibril membangunkan Nabi, kemudian membawanya ke Ka'bah, yaitu Masjidil Haram Ka'bah, di dekat air Zam-Zam, sumber Zam-Zam. Kemudian malaikat Mikail dan Jibril membedah dada Nabi, ya. Membedah dada Nabi, jadi kayak operasi lah, dibedah dadanya, dikeluarkan jantung dan hatinya, ya. Kemudian dimasuk dua malaikat yang tadi, yang bukan malaikat Jibril dan Mikail, itu mereka membawa kendil, bahasanya kendil. Dia apa ya? Kalau Jawa ini kendil lah. Kalau lemah ya, kalau lemah ya. Apa bahasa Indonesia? Sama ya? Hah? Bukan yang tanah yang dikasih di itu atasnya itu lembangnya logamnya tidak lembangnya. Untuk apa itu? Untuk apa itu namanya? Untuk wadah hati jantungnya Nabi jeroan dikeluarkan kalau di situ, ya. Kemudian malaikat Jibril meminta kepada malaikat Mikail untuk membersihkan isi jantung dan hatinya Nabi tadi dengan air Zam-Zam. Jadi dibuka dadanya, dikeluarkan jantung dan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Ya. Kemudian setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi hati itu dengan walaun, ya, imanan, dipenuhi tamla hikmah, dengan ilmu hikmah, iman, walaun ilman, wa yakinan, wa islaman. Jadi diisi ilmu keimanan, hikmah, kemudian keislaman, halim, dan keyakinan. Summa adba'ahu summa khatama baina katabaini bi khatimin nubuwah. Kemudian dimasukkan kembali jantung dan hatinya, ditutup, ya, kalau setelah operasi ya, tapi nggak boleh dijahit. Kalau malaikat kan cukup diusap, nutup kembali. Kemudian dicap dengan bi khatimin nubuwah, dicap dengan cap kenabian. Nah, nyampe sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa itu? Rasulullah tidak dibawa perjalanan jauh menghadap Sang Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dari yang Maha Suci Al-Qudus. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha bersih dan suci, tidak akan menerima kecuali bersih dan suci. Maka Rasulullah bersihkan hatinya, dibersihkan jantungnya. Maka ini pelajaran bagi kita juga ketika hendak menghadap Allah, hendaknya dibersihkan hati dan hati kita. Kita bersihkan lahir dan batin kita. Salah satu contoh, sarana kita menuju Allah dengan ibadah sholat. Ya Bapak Ibu. Maka agar sholat kita bisa sampai kepada Allah, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah, maka dibutuhkan kesucian lahir dan batin. Apa suci lahirnya? Suci dari hadas kecil, hadas besar. Suci dari najis, ya, menutup aurat, menghadap kiblat. Makanan dan minuman yang kita makan hendaknya betul-betul halal dan thayyibah. Hati, kesucian hati apa? Bersihkan hati dari sifat riya, ujub, sum'ah, sehingga apa? Hati ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kemudian sum'ata bil buraqi masmujatul zaman. Wa dabatun abiyatu tawilun fawqal himar dunal bibar. Kemudian didatangkan kendaraan yang namanya buraq. Buraq ini kendaraan hewan dari surga Bapak Ibu. Ya. Yang warnanya putih,
Kemudian di atas mimbar, di bawahnya keledai. Jadi tengah-tengah ya. Kalau dijajarkan sama mimbar lebih tinggi, lebih gede. Kalau sama keledai, maka itu di bawahnya. Jadi tengah-tengah. Ya. Nah, mimbar ini punya kecepatan secepat cahaya. Kayak apa tuh? Kereta cepat ya. Oh, jadi memang jauh ya, teman 350 kilo. Ini cepat. Nah, kemudian perlu kita ketahui dari Nabi dalam perjalanan menaiki kendaraan yang namanya buruk, yang secepat cahaya itu. Dari situ ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Bahwa Rasulullah sampai kepada Allah dengan perantara kendaraan yang namanya buruk. Maka kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, supaya rohani kita sampai kepada Allah, kembali kepada Allah, perlu menggunakan kendaraan. Apa kendaraannya? Amal soleh kita, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Itu kendaraan yang menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa? Maka ayatnya kan amanu wa amilus sholihat. Gak cukup cuma beriman, gak cukup saya iman kepada Allah, tapi perlu dibuktikan dengan amal soleh. Ya, maka kita makmurkan sebenarnya. Kalian betul betul oh, makmur. Mari makmurkan masjid. Ya. Buktikan dengan amal soleh. Itu kendaraan kita. Maka ayatnya kan Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan amal solehnya kepada salah seorang pun. Artinya apa? Untuk sampai kepada Allah, kita harus menggunakan kendaraan yang namanya amal soleh. Dalam melakukan amal soleh ibadah kepada Allah, jangan diiringi dengan menyekutukan Allah. Kalau diiringi dengan menyekutukan Allah, amal tidak akan sampai, tidak akan diterima. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ya. Kemudian singkat cerita, kemudian Rasul naik buruk itu ya dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Ini banyak yang Allah berikan kepada baginda Nabi yang menjadi pelajaran untuk kita. Ya. Apa di antaranya? Kita lihat. Hatta balagu ardun data naqlim faqala lahu Jibril anzil fasalta hamina fa'ala summa rabbiba faqala lahu Jibril atadri aina salaita faqala la qala salaitu bi baqiya wa ilaihal muhajirahu faqala. Yang pertama Bapak Ibu, Rasul dalam perjalanan itu tiba-tiba malaikat Jibril memerintahkan berhenti, turun, ya, nyampe tempat yang namanya banyak kebun kurmanya, ya, banyak kebun kurma. Nabi suruh turun, fasoli, sholatkan kamu. Nabi suruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Nabi suruh naik buruk lagi, berangkat lagi. Nah, Rasul bertanya, ya Rasul, ini tempat apa ya Rasul? Wahai Jibril, ini tempat apa? Kok tiba-tiba saya disuruh turun sholat? Ini namanya tempat di mana kamu nanti akan dijelasin. Kamu nanti akan dijelasin suatu saat. Nanti kan masih tahun 11 kenabian, ke-12, ke-13 kenabian, maka 14-nya lagi hijrah. Dan 13 tahun nanti berikut. Kemudian Fantolakal buruk tahwimihi
bid'iha firahu haitsu adraka tarfahu. Faqala lahu Jibril anzil fasalli hahuna. Fa'am as-sumarahib. Faqala lahu Jibril atadri aina shallaita. Qala la sholaita di Madian inda syajarati Musa. Kemudian perjalanan lagi. Terus berhenti, kata mereka Jibril, turun, sholat kamu. Nabi suruh berhenti, sholat 2 rakaat, naik ke pulau, jalan lagi. Wahai malaikat Jibril, ini tempat apa tadi? Kok saya suruh berhenti, suruh sholat? Ini namanya tempat Madian, negeri Madian, negeri di mana tempatnya dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian perjalanan lagi Fakola Keduruk yang di Sumakola Fakola Rawiba Lama Tadri Sholat Tuhan Sholat Tadi Ditulisina Hai Sukalam Allah Musa. Kemudian burung itu terbang lagi berhenti di gunung Tursina. Nabi suruh turun, suruh sholat. Nanya, apa ini? Jibril, ini namanya gunung Tursina. Apa gunung Tursina ini? Ini sejarah di mana Nabi Musa alaihissalam dulu menerima kitab Taurat. Dan di situ Nabi Musa berkalam dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu mendapat julukan apa? Kalimullah. Orang yang mendapat firman dari Allah langsung. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bedanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Kalau baginda Nabi ketika Mi'raj langsung Bapak Ibu bertemu dengan Allah langsung tanpa hijab, tanpa menghalang. Sedangkan Nabi Musa ketika di Gunung Tursina itu mendapat kalam dari Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril, itu masih ada 70 macam hijab. Artinya masih ada pembatasnya. Ya. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil bahwa satu-satunya makhluknya Allah manusia di dunia ini yang diberi kekuatan oleh Allah melihat zat Allah langsung itu adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa kalau kita baca di surat Al-Quran itu pernah minta diperlihatkan zat Allah. Itu belum dikasih kekuatan. Musa, apa kamu gak yakin sama aku? Yakin ya Allah. Baik, kamu lihat itu gunung. Aku buka hijabnya. Kalau gunung kuat melihatmu, maka kamu akan kuat. Ternyata gunung itu meletus lah. Pokoknya ya, yang meletus lah ya. Meletus. Pokoknya meletus lah ya. Meletus. Maka saya keluar Pak. Maka kemudian bahwa Musa sa'iqah. Nabi Musa terus bersujud mohon ampun kepada Allah. Nah, kita orang mukmin kapan? Nanti orang mukmin di surga semuanya diberi kekuatan bisa melihat zat Allah secara langsung. Ya. Dan satu-satunya nikmat di surga nanti Bapak Ibu yang paling nikmat adalah nikmat diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan tidak dari makanan-makanan surga. Summa balagu ardun fabadat lahu kisarus Syam. Kemudian Nabi diperlihatkan negeri Syam. Ya, kemudian suruh turun, suruh sholat. Kemudian Nabi suruh turun lagi di tempat namanya kalau bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Kalau bahasa apa? Inggris orang Kristen bilang Bethlehem. Ya. Jadi Nabi berangkat kami jam 2 turun di tempat Bethlehem namanya. Apa itu? Nabi Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, itu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Termasuk sejarah-sejarah. Ya. Berapa kali stasiun banyak tempat-tempat sejarah. Kemudian
Setelah tidak lebar itu, maka kemudian wabain nama yasir ala blok idroa ifrit. Maka Bapak Ibu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dengan blok. Ketika melanjutkan perjalanan setelah lewat dari Bethlehem, apa diikuti namanya Zulkiflit, ya. Dia membawa obor api mau melempar kepada Nabi, menghalangi Nabi, ya. Maka kemudian Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca doa. Nabi sempat ketakutan kalau dilempar api sama Jibril kejar. Maka Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril untuk membaca kalimat. Di sini panjang, Pak. Ini tapi disimpulkan oleh ulama dengan a'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Para ulama menyimpulkan dengan kalimat itu. A'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, akhirnya sejumlah orang. Pokoknya jatuh di sini. Nah, maka dari sini itu pun ada pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa ketika rohani kita hendak menuju kepada Allah dengan yang namanya kendaraan, salah satunya salat, pasti ada makhluk jin, iblis yang ganggu ibadah kita. Ini gambaran. Rasul hendak menghadap Allah dengan kendaraan buahnya, diikuti sama Jibril mau dihalang-halangi. Ya. Maka kita pun dengan sholat kita yang menuju kepada Allah pasti ada setan yang mengganggu kita. Dia berkata, Bapak merasa khusyuk, Pak? Pak, tuh sholatnya khusyuk, bisa terus. Apa pikiran dengan diri? Yang mana ya, Pak? Budaya ya. Karena memang sama dengan perjalanan Nabi. Kalau Bapak baca di kitab Nasalul Ibadah, itu ada cerita tentang ibu itu punya 9 anak buah. Salah satu anak buahnya namanya Walhan, yang ditugaskan khusus ganggu orang sholat. Yang ditugaskan khusus ganggu orang sholat. Makanya wajar, kita sholat mesti beringat sama yang sini. Ingat awalnya kapan? Waktu takbir. Allah kan niatnya saya sholat isya sambil karena Allah. Itu ingat Allah. Berarti langsung Allah berkabir baik sama diri kita. Itu manusiawi. Karena memang kita diganggu namanya walaupun. Maka bagaimana kalau Nabi kemudian membaca doa untuk mengusir jin iblis, kita pun diperintahkan mengusir setan yang lagi kita. Dengan apa? Sebelum sholat dianjurkan baca surah An-Nas. Ya, sebelum kita takbir, saya baca selalu baca Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca surah An-Nas itu. Kemudian untuk mengusir lagi apa yang kita baca dalam sholat itu, Bapak Ibu, usaha kita tahu artinya. Tadabbur makna, ya, memahami makna yang kita baca di dalam sholat. Itu menuju pada kehusukan. Ya. Kemudian yang kedua, kita diperintah untuk mengingat Allah dengan cara ihsan. Walaupun apa kata Nabi? Anta udullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kamu seolah-olah kamu melihat Gusti Allah. Kalau nggak mampu, yakinlah Allah melihat salatmu, Allah melihat ibadahmu. Maka kita merasa diperhatikan oleh Allah, merasakan makna arti yang kita baca dalam salat kita. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita segala puji telah mengucapkan dengan Gusti Subhanahu. Segala puji milikmu ya Allah. Lisan mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Jenazah Allah Asih.
Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan seterusnya. Nah yang ketiga, Nabi mengajarkan untuk khusyuk apa? Ingat mati, ingat kematian. Seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir. Makanya Pak untuk menghilangkan anak, kadang-kadang setan membelokkan kita juga. Dalam sholat kita diingatkan buat rencana, ya. Dalam sholat itu buat rencana. Nanti aku harus sholat ini, mau kesini, mau situ. Itu setan buat kayak gitu. Maka supaya menghilangkan rencana-rencana yang kita lakukan di dalam sholat, Nabi mengajarkan dikrul maut, ingat mati, seolah-olah ini sholat terakhir, kalau sholat kita akan mati. Terus lain, sehingga kita berbuat bersama. Tapi itu apa? Namanya wal. Ya. Jadi kita harus berusaha. Nabi dalam perjalanan dengan koneksi itu, Nabi Muhammad. Wassalamu atau ala qawmin yazra'un. Pak, sekarang perjalanan yang banyak kisah inspiratif untuk kita. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ala qawmin yazra'un nabi yaumin wa yaqulun nabi yaumin. Ulama hasadu ada kamakana. Faqala ya Jibril ma hada. Faqala la al-mujahidun fi sabilillah. Tuduh ampulah hasanat bisa isul ini hati dokin. Wa ma anfaqu min syai'in fa yukhrijul wa jazari amkal baru. Nah, kemudian Bapak Ibu, Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi diperlihatkan sekelompok kaum. Yang kaum ini kelompok petani. Petani dan bersawah. Tapi petani ini aneh. Begitu nanam, langsung panen. Begitu ditanam langsung tumbuh panen. Jadi aneh nih, ini petani itu aneh. Begitu tanam langsung tumbuh. Tanam tumbuh. Orang yang sakit. Maka kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, siapa nih Jibril? Ada kelompok tak benar. Tanam tumbuh. Mereka ini adalah gambaran umatmu ya Rasul. Yang haula'il mujahidun fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwanya, baik berperang, baik dengan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk menegakkan syiar agama Allah, maka Allah membalasnya dengan 700 kali lipat. Jadi ini motivasi kita, jangan sayang-sayang menginfakkan harta di jalan Allah. Pasti Allah mengganti, ya, baik di dunia cash, mungkin nanti di akhirat, yang pasti akan dibalas dengan kehidupan Anda. Kemudian wa majadarin bitauba faqala ya Jibril ma hadira'ina faqala hadira'inatun masyitah, ya, bintu Fir'aun mawladara. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu Nabi membau, mencium bau harum, wangi banget. Bang ini wangi apa ini? Dalam perjalanan itu. Maka kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini kok wanginya apa sih? Wanginya aja, wangi apa itu? Maka malaikat Jibril menjawab, ini wanginya masitoh. Siapa masitoh ini? Di sini dijelaskan tukang sisile anaknya Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun itu punya anak, punya pembantu yang merawat anaknya Fir'aun. Ya, tukang nyapu. Nah, kenapa Bapak Ibu kok masitoh ini bisa baunya wangi seperti ini? Ya, karena dia itu mempertahankan nyawa, mengelah mempertahankan nyawa demi keimanan. Ya, karena diceritakan bahwa suatu ketika
ketika Mesir lalunya Fir'aun, anaknya ini pernah ngomong, siapa Tuhan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami cegah, bukan bapakku, kan bapaknya kan Nabi Tuhan. Ya. Tuhan kan bukannya bapakku. Kok kamu berani yang aku menyatakan ada Tuhan dan selain ayah? Wah, dilaporin bapaknya, Pak. Dilaporin bapaknya Fir'aun orang besar, maka disiapkan wali gede, wali besar, berisi apa? Air yang mendidih, air yang mendidih. Jadi siap dilemparkan. Mas Tito, suaminya, anaknya, punya anak kecil Pak Mas Tito ya, punya anak masih kecil, masih ya bayi yang ada bayi yang masih kecil. Ya. Kemudian ragu, coba Mas Tito kamu masih menyatakan ada Tuhan selain aku? Iya, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan langit dan bumi, bukan engkau. Oh, tegasnya Pak. Ini mempertahankan iman. Akhirnya ragu dia nih, mau dilempar jatuh ke kuali itu. Maka anak kecilnya ini ngomong Pak, padahal belum bisa ngomong, belajar ngomong dengan suara lantang, ibunda jangan takut, lemparkan tubuhnya ke kuali itu, kita bareng-bareng mati bersama. Ingat, seolah-olah kita tersiksa di kuali itu, tapi kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Akhirnya apa? Barang-barang nyentuh kuali itu mati kafir. Tapi di sisi Allah mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu baunya harum terus bersama. Ya. Nanti dijadikan surganya Allah. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah anak kecil yang bisa ngomong ini ada apa? Nah, ini makanya kemudian disebutkan wa takallama bil mahdi arba'atun wa musibaru hada wa syahidu Yusuf wa sahibu Sulat wa Isa bin Maryam. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Anak kecil bayi yang belum bisa ngomong. Ya. Yang pertama bayi ini tadi, bayi nama Sito tadi. Bu, atau ibu belum. Yang kedua yaitu saksinya Nabi Yusuf. Bu tahu kisah Nabi Yusuf Bu ya? Saudara itu tahu ya kisah Nabi Yusuf ya? Gimana ketika diajak berhubungan intim sama Zulaikha, Nabi Yusuf menolak, berbalik, kemudian dikejar sama Nabi Yusuf keluar kamar, bajunya ditarik dari belakang, sobek belakang. Nyampe pintunya dibuka, suaminya di depan kamar. Loh, rasanya kayak mana Bu? Gak duduk. Pasti kan, rasanya mati ya. Nah, Ibu Zulaikha langsung ngomong ke suaminya, kurang ajar ini Yusuf ini mau memperkosa saya, kata Ibu Zulaikha. Suaminya kan, ya, mau Nabi Yusuf mau mengira kayak mana? Cuma berdua di kamar, dia membuka pintu cuma berdua, pas suaminya buka pintu, betul. Maka yang membela Nabi Yusuf itu ada seorang bayi, ya, ada seorang bayi yang diasuh sama pembantunya Yusuf. Maka bayi kecil ini ngomong, wahai Tuhan, tegakkanlah keadilan. Gimana keadilannya? Lihat bajunya Yusuf. Kalau bajunya Yusuf yang sobek yang depan, berarti Yusuf yang salah. Kalau yang sobek yang belakang, berarti Zulaikha yang salah. Bayi ini ngomong gitu Pak. Maka kemudian dilihat sama suaminya Nabi Ibu Zulaikha, yang sobek yang belakang, berarti kamu yang gak benar itu. Hanya istrinya ngakui Pak. Nah, untuk menutup aibnya biar gak tersebar kemana-mana, Nabi Yusuf dipenjara seolah-olah beritanya Yusuf yang nakal. Tapi kan berita itu kan nyebar juga, walaupun ditutup-tutupi, ya Pak ya. Namanya kan pembantunya lama-lama ngomong,
sebenarnya Yusuf nggak salah loh, dia penjara itu nggak salah, yang salah tuh tuan nyonya bukan nyonya. Berarti kalau kita sekarang panjang. Wan yang selanjutnya yang ketiga wafat ibu Juret. Bu, Pak, tahu kisahnya tentang Juret? Dia Juret. Pernah dengar cerita tentang Juret, Bu? Ya, Juret itu seorang laki-laki yang sholat, ahli ibadah. Dia punya, kalau sekarang namanya surau ya, ada surau. Pokoknya punya langgar musola sendiri lah. Di rumahnya dia ahli sholat. Suatu ketika dipanggil maknya gak nyaut-nyaut, tetap sholat ya. Mamanya jengkel, disukakani. Oh, disukakani. Disukai sama anaknya. Oh, bocah juga orang nyaut-nyaut. Gue dan ini disukakani ya. Bu, ayo Bu. Ini pelajaran buat kita, Bu. Jadi orang tua, ibu sama bapak tuh hati-hati sama anak. Hati-hati. Ibu yang ngomong elek, menyumpahkan elek sama anak itu gampang dikabulkan. Hati-hati. Ya. Kalau bapak itu doanya doa yang baik-baik sama anak. Ya. Kalau bapak, gue itu bakal jadi presiden. Jadi kalau ada anak kamu, oh calon pengusaha gitu. Jangan ngomong dasar anak nakal kayak gitu Pak. Anak-anak kamu nakal. Ya. Jadi kalau ibu hati-hati Bu. Kalau anaknya nakal, bandel, ngomongnya baik-baik. Tuh anak sekolahnya ini, anak sekolahnya gitu anakku. Ya, sambil dinasihati. Jangan nyumpakani sama anak. Karena doa ibu itu gampang dikabulkan. Kalau doa ini, hati-hati. Akhirnya apa? Singkat cerita, Juret itu kena fitnah menghamili wanita. Padahal itu pelacur yang dia itu dihamili sama orang, kemudian minta pertanggungjawaban sama Juret. Juret Bu, mendapat fitnah itu musolanya dihancurin sama warga. Dihancurin sama warga, ya. Kemudian apa? Dia didudukin, dia ngomongnya juga gitu, nggak ada saksi, nggak ada siapa. Nah akhirnya keputusannya apa? Nunggu si perempuan ini sampai hamil. Sampai hamil, sampai melahirkan. Sampai melahirkan, begitu lahir, tanya anaknya. Ternyata sampai lahir bayinya ditanya sama ngomong. Ayo baca bayi, bapakmu sopo. Ngomong bayi ini Pak. Di bapakku kayak si kain, sama lebih kain. Loh, jadi bukan Juret. Bukan, dia orang baik, orang soleh. Bayi saya bisa ngomong. Yang keempat, bayi yang bisa ngomong siapa? Nabi Isa bin Maryam. Ya, Bapak Ibu, Isa bin Maryam. Kenapa? Karena ibunda Maryam itu malu orang dibujuk kok ngeteng hamil. Maka beliau meninggalkan Baitul Maqdis, kemudian pergi ke kebun, ke hutan, di bawah pohon melahirkan. Untuk kembali ke kota lagi malu Pak. Mau itu solehah loh. Perempuan wanita solehah hamil gak punya suami. Itu kan aib. Begitu lahir, bayinya ngomong, Bu, gak usah takut Bu. Kita pulang ke Palestina, ke kota Palestina. Nanti kalau orang nanya tentang aku, tentang aku, suruh nanya, saya akan jelasin. Jadi bayi bisa ngomong, bisa ngomong. Orang bisa ngomong bayi. Jadi bayi yang bisa ngomong itu ada 4. Bayi saksinya Mas Yuto, yaitu saksinya Nabi Yusuf, dia Juret, dan Isa bin Maryam. Summa antara qaumin tartaburu usahum bilama dijat ajak kama kana wala yadru anhum an dzalika syai'un faqala ya Jibril min haula'i qala haula'i alladziina taqaw bala urusahu anis sholatil maktubah. Ibu Pak, Nabi kemudian datang perjalanan melewati suatu kaum.
yang kaum ini kenapa? Ngangkati batu, bawa batu, dipukul kepalanya sendiri. Udah sedih, sampai waktu sampai pecah kabeh. Kok nanti kepalanya balik lagi, pukul lagi, dia ambil batu lagi, dua, pokoknya kepalanya itu dipukul sama batu. Tahu Pak, Bu, ini kenapa dia seperti itu? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa kaum ini ya Jibril? Ada kaum memukulin kepalanya sendiri-sendiri, iya Pak. Kepalanya pecah utuh, dikekelahi oleh waktu. Ternyata malaikat Jibril, ini adalah umatmu yang abot biasa dari sholat maktubat. Ini adalah gambaran umatmu yang kepalanya berat untuk mendirikan sholat 5 waktu. Tuh, Bapak Ibu, ayo, yang siraya buat sholat, ayo, untuk yang akhirat yang ngerokok ngantengin dia sendiri. Ya Bapak Ibu ya, pelajaran bagi kita ya. Jadi kalau kepala kita berat untuk sholat, dipaksa. Dan kuncinya dipaksa. Kuncinya dipaksa. Ya, kita makmurkan masjid ini. Ya, hujan panas. Kayak saya prinsip saya sama anak muda itu Pak. Saya harus sehat, saya harus sekolah. Hujan panas juga dalamnya. Ayo berangkat. Jadi ke masjid juga gitu. Udah naik payung. Ya. Jadi kita makmurkan masjid ini. Apa itu ringankan kepala kita untuk menuju masjid. Jangan berat. Kemudian Summa ta'ala qawmin ala kubarihim lil'amun wa ala adbarihim riqa'un yustamiluna kama sarajal ibil wal ghanam wa yakuluna sarul wajaqum faqala min ha'ulai ya Jibril qala ha'ulai alladhina yabduna sadaqatu amaluhum. Oh, ibu ada lagi yang sugih orang-orang kaya. Ada Nabi, kemudian Nabi diperlihatkan dengan kaum Pak, kaum yang digambarkan seperti hewan. Kenapa? Dia ditunjuk hidungnya pakai rantai, terus ke belakang tembus ke apa itu mata, ya ditarik, diseret, apa ya? Diseret. Jadi rantai itu masuk dari mulut sampai ke kaki. Apa itu ada malaikat yang mengambil kaum itu diseret, ya diseret dulu. Gambaran siapa ini? Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, yang tidak mengeluarkan sedekahnya. Maka kemudian, apalagi kalau kita lihat di ayat Al-Quran itu nanti disetrika punggungnya, dadanya, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ada dia dalam orang yang mampu mengeluarkan zakat. Kemudian, Summa ta'ala qawmin baina aydihim lahmun Nabi jumpi kudun wa amun akhara qabusa Fajalu yakuluna minal mani qabis. Nah, ibu, bapak punya suami, punya istri? Punya suami ya? Punya istri ya? Lihat ini. Nabi diperlihatkan kaum yang kaum itu disediakan 2 daging pada itu. Yang satu daging wapi enak, ya. Yang satu daging biru, busuk, mambu, menjijikkan, dirumi lawan. Ya. Ternyata kaum ini aneh. Dia tidak makan daging yang enak, makan daging yang busuk, bau, dirumi lawan. Makan daging sekarang. Apa ini gambarannya Bapak Ibu? Ternyata di sini adalah gambaran hadza rajulun min ummatika takunu indahu ma'atul halal, yaitu gambaran umatmu ya Rasul yang punya wanita yang halal, kemudian dia mendatangi wanita lain untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Artinya apa? Selingkuh terus dibujuk melampiaskan hasrat seksualnya sama wanita lain.
laki-laki punya istri atau istri punya suami, terus sudah punya suami selingkuh habis sekali, lalu ujung uang, jangan tuh ya. Orang yang kayak gitu nanti siksanya makan bangkai, ini makan bangkai lah ya, makan daging busuk, ya. Semua atas batang alat kila yang perlu sautun wala syai'un akhar. Faqala ma hadha Jibril mislu aqwam min ummatika yang mudun al tariq. Ini Bapak Ibu, ya. Ada kaum di jalan yang dia itu lewat, ya, memberatkan apa itu pakaiannya, dari pakaiannya itu penuh kusam, ya, kusam kotor, kemudian mukanya hitam, ya, menakutkan. Ternyata ini adalah gambaran orang-orang kaum dari umatmu yang suka duduk-duduk di pinggir jalan yang mengganggu orang lewat, berganti. Kemudian nanti diperingatkan lagi sekelompok kaum yang mereka itu tenggelam, kaum ini tenggelam di danau, danaunya ini danau darah, ya, danau darah. Kemudian mereka dilempari batu, danau darah dilempari batu itu. Sekelilingnya itu ada batu, dia tuh berenang mau menepi sama orang yang dilempari batu, sehingga dia minggir lagi, mau minggir ke sana dilempari batu lagi. Siapa ini? Kata Nabi Jibril menjelaskan, ini adalah golongan umatmu yang suka makan riba, ya. Nah kemudian nanti diperingatkan lagi dalam perjalanan dari umatnya yang punya lidah yang panjang, kemudian dipotong lidahnya menjulur, kemudian dipotong pakai gunting, kemudian setelah dipotong nyambung lagi, gunting lagi, nyambung lagi, potong lagi, ya. Maka siapa ini? Maka ini adalah orang-orang yang suka menyebarkan fitnah, suka menyampaikan berita bohong, dan termasuk orang-orang yang menyampaikan yaquluna ma la taf'alun, orang-orang yang berkata menyampaikan kebaikan dia sendiri tidak melakukannya, ya. Cara ngomongin jaringin jalan. Kemudian nanti diperlihatkan lagi dengan sekelompok kaum yang memikul, Bapak Ibu, mikul kayu yang berat, ya, kayak orang memikul kayu, ya. Dia udah gak kuat, tapi masih terus tambahin terus sampai kurang kuat. Maka Nabi berkata kepada malaikat Jibril, siapa ini? Nabi menjelaskan dalam golongan kaummu yang mereka itu menerima amanah dari manusia, sebenarnya sudah tidak mampu, tapi dia paksakan. Semua ditompok, tapi dia tidak mampu, ya. Jadi ini gambaran untuk kita menerima amanah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya kita menolaknya. Banyak tawaran, saya contohnya ya, tawaran suruh ngaji sana sini, nggak ada waktu lagi, ya. Nggak ada waktu lagi, ya. Dan Bapak Ibu, kalau ini kita baca lagi masih panjang, kita langsung masuk ke sini, ya. Dan kita baca sini ada 10 nanti doa. Jam 12 nanti kalau kita baca terus, ya. Panjang nih, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu langsung aja sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina, ya. Sampai di Masjidil Aqsa, maka baginda Nabi disuruh sholat menjadi imam, Bapak Ibu. Di belakangnya siapa? Di belakangnya para nabi dan rasul, ya. Nabi menjadi imam, para nabi dan rasul. Kemudian di sana ada sejarah, ada sebuah batu yang menjadi pijakan Rasul turun mendarat dari bulognya itu. Yang batu itu berdoa kepada Allah, Bapak Ibu.
batu ini berdoa pada Allah. Doanya apa? Ya Allah, saya tidak mau diinjak oleh orang selain Nabi. Artinya apa? Setelah ini dia tidak mau diinjak lagi oleh orang. Maka untuk itu kemudian Allah kasih karomah, kemuliaan. Batu itu naik, batu ngangkat, batu itu. Ya. Jadi batu itu ceritanya ngangkat supaya orang itu tidak bisa lagi menginjak batu itu. Tidak ada lagi. Tapi kemudian kisah cerita katanya sekarang udah dikasih tiang di bawahnya. Tapi sebenarnya batu itu nambah, naik enggak, turun enggak. Karena beliau berdoa saking senangnya mulianya menjadi pijakan Rasul ketika turun di Masjidil Aqsa. Baik, kemudian dari Masjidil Aqsa ini Nabi Mi'raj naik ke langit 1, 2, 5 sampai ke 7. Di langit pertama Nabi Rasul bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang terkenal sangat gantengnya. Jadi gantengnya Nabi Yusuf itu diceritakan di sarangnya kitab ini, itu separuhnya dunia itu gantengnya untuk Nabi Yusuf, seperempatnya untuk Nabi Muhammad, seperempatnya dibagi wong sak dunia. Jadi berarti kebagian seperti ini, ya. Jadi separuhnya itu untuk Nabi Yusuf, memang Nabi. Kemudian di langit keempat ketemu Nabi Idris, di langit kelima ketemu Nabi Harun, di langit ketujuh ketemu Nabi Musa, di langit ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nah kemudian Bapak Ibu sampai di Sidratul Muntaha, maka Nabi kemudian malaikat Jibril mempersilahkan Nabi untuk naik sendiri ke Istiqamah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi saat itu menolak. Kita dari bawah barang ke sampai sini kok bisa. Gak mau Jibril, saya maunya kita negara. Kata malaikat Jibril, saya gak kuat Pak Muhammad. Saya gak kuat kalau naik budaya ini. Tubuh saya terbakar. Maka Nabi memang gak kuat. Ya betul malaikat Jibril gak kuat. Maka Nabi menghadap sendiri. Ya, ketika Nabi menghadap sendiri, yang diucapkan adalah kalimat tahiyat yang kita baca di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Maka Allah membalas assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, Bu, kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi mendapat penghargaan seperti itu. Nabi ingat siapa? Umatnya. Yang diingat umatnya. Maka Nabi melanjutkan assalamualaikum wa ibadillahis sholihin. Maksudnya bukan sama utusannya saja selamat, tapi juga kepada hamba-hambamu yang saleh. Ya. Jadi Nabi ingat umatnya. Nah kesimpulannya dalam perjumpaan itu kemudian Nabi mendapat perintah sholat 50 rakaat. 50 rakaat sehari semalam. Maka kemudian Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan Nabi untuk minta korting, ya, minta kortingan. Sehingga apa? Nabi naik lagi dapat kortingan 5. Turun ketemu Nabi Musa, suruh naik lagi. Naik lagi dapat kortingan 5 lagi. Menjadi 45, 40, 35, 30, terus sampai tinggal 5 waktu. Ya. Artinya sholat yang diwajibkan aslinya 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam, yang sama pahalanya dengan 50 waktu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan akhirnya, ketika Nabi berjumpa dengan Allah langsung tanpa ditemani malaikat Jibril saat waktu itu, ya, dari Sidratul Muntaha Nabi Sulaiman sendiri, itu ada pelajaran baru itu. Apa pelajarannya? Yaitu ketika seseorang sudah sholat, sedang menunaikan ibadah kepada Allah,
hendaknya dia lupakan selain Allah. Dalam sini dia melupakan diri orang tua kita, istri kita, anak kita, teman kita, guru kita, yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun maksud inilah ajaran daripada khusyuk, ya. Maka itulah Nabi ketika menghadap Allah sudah tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, yang terakhir penutupnya oleh dari Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Satu-satunya perintah Allah yang diberikan kepada Nabi yang langsung tanpa perantara malaikat Jibril adalah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Maka Nabi menyatakan as-sholatu maqsudul ibadah. Sholat itu keparanya juga ibadah. Dan sholat itu yang membedakan orang kafir dengan orang mukmin. Dan sholat itu yang menentukan pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Awalnya yasabi yaumil qiyamah. Maka dari hikmah ini maka pentingnya kita menjaga sholat. Nah, sholat itu diajarkan selalu karena ra'aytumuni usolli. Ikutilah bagaimana aku sholat kata Nabi. Artinya kalau kita baca sejarah riwayat, Nabi itu banyak sholat di masjid, ya, sholat sunnah di rumah. Beliau baca sholat sunnah di rumah, tapi sholat 5 waktu berjamaah beliau di masjid. Maka bapak-bapak kita maklumkan masjid kita sebagai tema daripada Isra Mi'raj ini, ya, kita maklumkan masjid kita dengan sholat berjamaah 5 waktu. Bapak itu ya. Ibu-ibunya saya berada masjid taklim ya. Ada masukan ibu-ibu, kayaknya ada anak PA ya. Alhamdulillah ada makmur masjid ini, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Semoga kita dicatat sebagai orang yang beriman. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa. Ya dan jalal wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'matan wa barakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi di jalal wajhika wa alim sultan wa sallallahu tujina lillahi jalla wa ala wa dabbilana ya jami'al hajat wa tadabbarna ya inda ta'ala darajat wa tadabbarna ya rasulullah min jami'il khairati wa ba'dal mamat. Allahumma qul lana dhunubana wa walidayna wa rahmhum kama rabbawna shighara wa jazil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka la tudhi'u syai'in. Rabbana tambayyana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilaha anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna haqqan wa rizqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya man nuru syamsika wal qamara wa al-bayan. Allahumma ja'alna ya Allah menjadikan muttaqin, menjadikan mutatahhirin, menjadikan mukhlisin, menjadikan muslimin, menjadikan syakirin, menjadikan sabirin rahman. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi umrina, barik lana fi ma a'taytana ya Allah, innaka la tudhi'u syai'in. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna ramadana ya Allah, wa balighna ramadana ya Allah, wa balighna ramadana ya Allah fi sihhatin wa afiyatin wa salamah wa fi ibadatika ya Allah, innaka la tudhi'u syai'in. Allahumma sallim dinana, sallim imanana, sallim ahlana min afati dunya wa adzabil akhirah wa rizqna fima ya Allah, innaka la tudhi'u syai'in. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil tauhid, sabbitna ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hikmah perjalanan di Kawah Merak. Mudah-mudahan berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah menyampaikan ceramahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yang penutup. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah kita ikuti bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Pada Allah kami mohon ampun. Marilah kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah, Ustaz.